Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ifazul Hasan, salah satu peserta AWS X ITS. Di sini saya akan melakukan technical validation untuk mengerjakan lab 6, yaitu Scale and Load Balance Your Architecture. Untuk keterangannya sendiri seperti di bawah ini. Untuk objektifnya sendiri, setelah mengerjakan lab ini kita dapat membuat suatu Amazon Machine Image untuk suatu instance yang berjalan. Lalu kita membuat load balancernya. Kita juga akan dapat melakukan konfigurasi dan melakukan auto scaling group. Lalu kita juga bisa melakukan otomasi new instance, scaling new instance menggunakan private subnet. Lalu kita juga bisa membuat Amazon CloudWatch alarm dan monitor performance untuk infrastruktur nanti. Untuk durasinya kira-kira 30 menit. Skenario-nya dapat dilihat seperti ini. Ada dalam satu region ini ada dua availability zone, A dan B, yang mana nanti di dalamnya ada sebuah public subnet dan private subnet yang masing-masing ada security groupnya. Ini pada mulainya. Untuk final infrastrukturnya nanti seperti ini. Untuk security groupnya ini nanti ada yang di luar availability zone, ini digunakan untuk load balancer, dan nanti juga bisa melakukan auto scaling groupnya nanti. Lalu kita mulai ke task pertama. Mungkin seperti ini. Untuk task pertama sendiri ini kita disuruh membuka EC2. Lalu klik instance untuk mengkonfirmasi apakah instance-nya sudah berjalan atau belum. Kita lihat untuk instance-nya sendiri, kalau tidak salah itu sudah dibuatkan otomatis untuk melakukan lab 6 ini. Ini kita lihat sudah 2/2 cek pasnya. Untuk ini juga sudah dilakukan pengaturan pada awal lab. Kemudian kita select web server 1, lalu kita buka action image and templates, lalu melakukan create image. Di sini kita lakukan konfigurasi sama seperti yang disuruh. Oke. Setelah itu ini sudah defaultnya saja. Untuk tagnya juga tidak ada. Lalu kita create image. Ini nanti AMI-nya nanti itu kita gunakan untuk auto scaling group. Lalu sekarang kita membuat load balancernya. Oke, lalu kita create load balancer. Kita tunggu loadingnya. Oke, jadi
kita buat load balancernya ini application load balancer, kita create. Nah, oke, kita name-nya sendiri itu lab ELB. VPC-nya ini default load balancer HTTP. VPC-nya kita masukkan lab VPC. Availability zone-nya ini kita cek dua-duanya. Kita select public semua. Public subnet. Lalu next configure security setting. Kita next saja. Kita select web security dan di select default. Lalu oke, langsung next. Nih kita beri nama lab group. Target grupnya ini baru. Klik next register. Ini default saja seperti ini. Ini sudah berjalan, tinggal review. Hasilnya akan seperti ini. Namanya lab ELB. Untuk routingnya, lalu kita tinggal create saja. Nah, ketika sukses ini kita close. Oke, lab ELB ini sudah berhasil dibuat. Lalu kita melakukan konfigurasi auto scaling group. Kita buka launch configuration. Create launch configuration. Lalu namanya lab config. Untuk AMI-nya sendiri itu kita tadi web server yang sudah kita buat. Lalu instance type-nya itu T3 micro. ABCDE CKLMNO T3 micro. Lalu kita accuse micro additional configuration-nya sendiri. Monitoringnya kita enable. Oke, lalu under the security groups ini kita select existing ini, lalu kita centang web security group. Oke, lalu pada key pair-nya sendiri ini use an existing key pair, lalu key pair-nya adalah Foki. Lalu kita checklist. Setelah itu sudah selesai melakukan konfigurasi dan configuration-nya sudah berhasil dibuat. Lalu kita cek, lalu kita buka action-nya and create auto scaling group. Untuk name auto scaling-nya sendiri kita copy dari yang ada di modul. Oke, lab auto scaling group. Lalu ini default. Lalu ini diganti lab VPC. Subnetnya itu kita ubah private subnet 1 dan private subnet 2. Private subnet 1 dan private subnet 2. Oke. Ini akan menjalankan instance-nya pada private subnet di seluruh availability zone. Lalu kita next. Ini kita attach to an existing yang tengah. Lab group.
enable CloudWatch-nya. Lalu kita lakukan next. Untuk desired capacity-nya jadi 2, minimum capacity-nya jadi 2, maksimum capacity-nya jadi 6. Lalu scaling policies-nya itu kita target tracking scaling policy. Lalu ini namanya kita ganti sesuai dengan modul. Paste. Metriknya itu average CPU utilization. Lalu target value-nya ini sekitar 60. Lalu kita klik next. Untuk notifikasinya sepertinya sekarang tidak memakai, jadi kita langsung next saja. Lalu untuk tagnya sendiri ini kita tambahin yang pertama key name, value-nya lab instance. Oke. Lalu kita next. Oke, kita review terlebih dahulu. Oke, setelah ini untuk notification sebenarnya tadi nggak ada perintah. Ya, you will use the default setting, jadi no notification. Lalu kita create auto scaling. Ini successful, sudah selesai dibuat. Oke, sekarang kita melakukan verifikasi apakah load balancing ini bekerja. Kita kembali ke instance-nya. Nah, di sini ada tambahan ya. Sekarang ada lab instance, web server 1 dan lab instance lagi. Ini kita masih melakukan initializing. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Oke, kita coba lanjutkan sedikit terlebih dahulu sambil menunggu. Kita lihat target grupnya. Oke. Nah, di sini sudah ada lab group yang tadi sudah kita buat. Untuk kita lihat ke bagian target tabs. Nah, ini statusnya udah healthy ya. Oke, kita udah healthy. Ini mengindikasikan bahwa instance-nya itu telah lolos pengecekan kesehatan. Ini menyatakan bahwa load balancer ini akan mengirimkan traffic kepada instance. Lalu in the left button, left navigation pane ini kita buka load balancer.
Oke, lalu kita buka, ada DNS-nya, kita copy, kita buka di tab baru. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini berarti kita sudah sukses membuat instance maupun load balancernya. Kemudian kita bisa coba melakukan auto scaling. Kita kembali ke sini terlebih dahulu. Kita buka CloudWatch. CloudWatch. Oke, lalu kita buka alarms ini. Nanti dua alarm ini akan ditampilkan. Ini alarm ini tuh dibuat secara otomatis oleh auto scaling group yang tadi kita bikin. Nah, ini auto scaling group. Oke, ini sudah tampil. Lalu kita buka isi itu di bagian auto scaling group. Coba kita lihat instance-nya lagi. Oke, untuk instance-nya sudah pas semua. Kita auto scaling group ke bagian let auto scaling group. In the back. Bottom half. Oh, ini. Kita select lab scaling policy-nya, kita buka action, kita lakukan pengeditan. Untuk target value-nya kita turunkan lagi ke 50 agar ketika 50% maka akan menyala. Oke, ini sudah berhasil diedit. Kita buka CloudWatch-nya lagi. Kita buka alarm yang bagian OK. Di sini ada 3 alarm.
Nah, untuk melakukan pengetesan apakah alarm ini nanti bekerja atau tidak, itu kita melakukan load test terlebih dahulu. Kita klik load test di sini. Ini nanti misalnya kalau sampai 50, nah ini kan 70. Berarti nanti alarm seharusnya akan menyala atau high. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk OK-nya sendiri ini jadi berubah jadi 4. Ini ada tulisan alarm high. Coba kita refresh lagi. Ya, ini ada alarm high-nya. Ini masih 1 yang low. Lalu kita coba buka EC2-nya. Lalu kita buka instance. Jadi di sini masih belum ada penambahan lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin setelah semua alarm itu high, itu maka di sini akan dibuat instance baru untuk melakukan balancing. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kalau dilihat di sini alarmnya ini sudah oke semua. Lalu ini tinggal ini saja. Oke, berarti kita bisa mengecek kembali EC2-nya. Mungkin semoga saja akan ada penambahan sense. Oke, sepertinya masih belum ada. Atau mungkin saya yang salah. Ini enable semua. Kita coba cek kembali apakah ada yang salah di sini. Nah, di sini kita baru terdeteksi alarm high pada pukul 10.38.27. Kita coba refresh yang ini. Nah, setelah alarm itu berbunyi, maka instance-nya ini akan bertambah. Jadi mungkin tadi hanya perlu menunggu respon dari balancingnya. Jadi untuk tutorial tadi sudah benar. Lalu yang terakhir, karena sudah selesai, kita melakukan terminate. Kita select web server 1 ini, kita instance state, lalu terminate instance. Oke, kita lakukan terminate. Oke, kita reload. Kita successfully terminating web server 1. Mungkin nah di sini kita lihat bahwa sedang shutting down. Ini kalau misalnya web server ini sudah shutting down, berarti lab ini sudah bisa diakhiri. Oke. Karena sudah bisa diakhiri, kita sign out terlebih dahulu.
lalu kita klik End Lab. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya untuk lab 6 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu lab yang lainnya antara lab 4 atau 5 untuk tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.